sebelumnya kita telah membahas cocok logi atau kemiripan sifat dari angka kuantum dengan sifat diskrit atau sifat partikel. Kali ini kita akan membahas kemiripan sifatnya dengan sifat gelombang. Oke, langsung saja kita bahas langsung pada penerapannya di ilmu elektronik. Pada dasarnya arus AC cara kerjanya mirip dengan koin yang berputar. Arus listrik yang ke arah kanan menunjukkan sisi gambar pada koin, sedangkan arus yang sebaliknya menunjukkan sisi angka pada koin. Jadi, ketika koin itu berputar, kemungkinannya hanya menunjukkan dua sisi gambar dan sisi angka. Tidak mungkin keduanya sekaligus. Jadi, meskipun kita hanya melihat sebagian sisi gambar pada koin, kita tetap mengasumsikan bahwa koin tersebut menunjukkan sisi gambarnya saja. Begitupun sebaliknya, ketika kita melihat sebagian sisi angkanya saja pada koin, maka kita mengasumsikan koin tersebut menunjukkan sisi angkanya. Meskipun kita tidak melihat sebagian sisi gambar maupun angka, kita tetap mengasumsikan koin tersebut tidak menunjukkan sisi manapun. Jadi kita tidak melihat sisi manapun dari koin. Pada dasarnya, perputaran koin tersebut menggambarkan fenomena gelombang. Perlu diketahui, meskipun arus AC arahnya hanya ke kanan ke kiri bolak-balik, besar arusnya bergantung pada waktunya, bergantung pada periodenya. Ini mirip dengan koin yang berputar tadi. Meskipun perputaran koin hanya menunjukkan sisi gambar dan sisi angkanya saja, pada waktu tertentu ada kalanya koin hanya menunjukkan sisi gambar tidak full. Begitu juga pada waktu lain, ada kalanya koin menunjukkan sisi angka yang tidak full. Koin yang berputar maupun arus listrik bolak-balik tersebut bisa digambarkan dengan persamaan gelombang karena kemiripannya dengan sifat gelombang, di mana fase-fase atau tahapan ketika besar arus listriknya berubah seiring waktu digambarkan dengan sudut atau biasa kita menyebutnya sudut fase, di mana sangat bergantung pada waktunya atau periodenya. Jadi ketika waktunya sudah ditentukan, misalnya 5 second, maka kita mendapatkan nilai sudutnya dan mendapatkan besar arusnya, yang dimana kita kalikan sudut sin dikalikan dengan amplitudonya. Kalau misalnya di arus listrik bolak-balik, kita mengalihkan tegangan awalnya dengan sudut fase atau sudut tahapannya pada waktu tertentu sesuai dengan kecepatan arusnya atau besar arus listriknya. Jika kita gambarkan pada fenomena gelombang, seiring berjalannya waktu, tegangannya pun berubah, besar sudutnya pun berubah, di mana di sini sudut 90 derajat dan di sini sudut 180 derajat. Ada hubungan perubahan besaran tegangan dengan perubahan sudutnya, perubahan sudut fasenya. Hal ini juga menggambarkan sifat kontinu dari gelombang, yaitu terus-menerus akan sama seiring waktu. Polanya akan sama meskipun waktunya berubah. Sehingga ada istilah frekuensi yang menggambarkan berapa banyak arus AC menghasilkan pola seperti ini pada waktu tertentu. Semakin banyak pola seperti ini dibuat dalam 1 detik, maka frekuensinya semakin besar. Kalau dalam koin yang berputar tadi, semakin sering koin tersebut menunjukkan dua sisinya, sisi gambar dan sisi angka, maka semakin besar frekuensi koin tersebut dalam berputar. Oke, untuk gambaran kecepatan sudutnya, kita bisa membayangkan kita melempar bola hingga keluar angkasa masuk ke zona gravitasi bulan. Seperti yang kita tahu, kecepatan merupakan ukuran seberapa jauh jarak yang bisa kita tempuh dalam waktu 1 detik. Sehingga rumusnya seperti ini. Tentu saja ini hanya pada sumbu X saja, hingga ke zona gravitasi bulan. Ketika memasuki zona gravitasi bulan, sebenarnya bolanya ingin ke arah sini, tapi karena tertarik sehingga dia arah lintasannya menjadi berbeda, menjadi melingkar.
yang tadinya arahnya full ke sumbu X jadi terbagi ke arah sumbu Y juga, sehingga menjadi melingkar seperti ini. Jika dilihat-lihat, lintasan melingkar seperti ini mirip dengan lintasan yang seperti ada di skateboard. Jadi pada awal-awal kecepatan yang di sumbu X melambat karena kecepatannya terbagi ke sumbu Y. Kita fokus ke bawah dulu kecepatan bolanya, ke arah sini dulu. Hingga saatnya ketika bola mulai menaik ke atas, maka kecepatan ke arah sumbu X meningkat. Kecepatan dari sini ke sini meningkat. Jadi ketika bola menuju ke arah ke bawah, maka bolanya sedang menyimpan energi untuk dilepaskan saat sudah mulai naik ke atas. Mulai menyimpan energi ke arah kecepatan di sumbu X. Hal ini juga berlaku untuk sumbu Y. Jadi saat di sumbu X, bolanya sedang menyimpan energi untuk dilepaskan ketika bolanya sedang menurun. Kecepatan di sumbu Y-nya meningkat. Di sini kita dapatkan bahwa bola bergerak secara melengkung, di mana kecepatan di sumbu X berlawanan dengan kecepatan di sumbu Y. Ketika kecepatan di sumbu X naik, maka kecepatan di sumbu Y turun, begitupun sebaliknya. Di mana seperti fenomena gelombang tadi, kecepatan ini bergantung pada waktu, pada periode tertentu. Kecepatan yang mempunyai periode ini dengan dua sumbu ini disebut kecepatan tangan sial. Atau kalau misalnya di fenomena gelombang tadi, kecepatan sudut, yang bisa kita rumuskan seperti ini. Di mana Y dan dibagi X sama dengan kemiringan atau gradien kalau dalam ilmu matematikanya. Di mana nilai D ini merupakan perubahan kecil lintasannya terhadap perubahan kecil di waktunya. Mengapa kita menggunakan D ini? Karena sifatnya kontinu. Jadi kita mengukur perubahannya kecil-kecil gitu terhadap waktu. Perubahan kecil waktunya. Kesimpulannya, angka kuantum ini selain bersifat diskrit dengan penggambaran dua sisi koin dan dua arah arus listrik bolak-balik tadi, juga mempunyai sifat kontinu dengan adanya periode dan frekuensi tadi. Salah satu penerapan dari arus bolak-balik adalah pada lampu yang selalu kita lihat terang. Nyatanya selalu nyala dan hidup terus-menerus. Selain karena kecepatan tangan sial, kecepatan sudut, arus yang besar, atau frekuensinya yang tinggi, sifat menonjol dari cahaya juga memainkan peran. Sama halnya ketika salah satu sisi koin tadi kita cat warna putih, maka ketika kita putar, yang kita lihat hanya warna putih saja pada koin tersebut. Ada teman pernah bilang, kita bisa menjadi nol, sesuatu yang tidak menonjol, yang bisa membesarkan angka-angka lainnya, yang bisa membesarkan orang-orang besar lainnya. Atau kita juga bisa menjadi angka 1 atau orang yang menonjol, yang bisa menciptakan angka-angka lainnya, atau menciptakan sesuatu yang menarik perhatian manusia lainnya. Seakan-akan manusia sudah didiskritkan, sudah dibedakan mana yang hebat, mana yang tidak. Memang kelihatannya ada benarnya, tapi saya lebih suka istilah hidup itu tentang bergerak. Seperti mengayuh sepeda, ketika kita berhenti maka kita jatuh, kita kehilangan keseimbangan. Tapi ketika kita bergerak sekeras apapun, tetap ada periodenya, ada masa-masanya, ada waktu-waktunya ketika kita di atas dan ketika kita di bawah. Kadang menonjol, kadang tidak. Semenonjol atau sesukses apapun orang itu, tetaplah kesuksesan yang sebenarnya adalah sampai pada tujuan. Seberapa keras kita mengayuh sepeda tersebut hingga sampai tujuan, sebesar amal perbuatan kita. Jika hatinya baik, maka sepeda itu akan diarahkan ke jalan yang benar hingga sampai tujuan. Tapi tentu saja kita harus usaha untuk mengayuh sepeda tersebut. Oke, konten selanjutnya kita akan membahas tentang termodinamika.